Dengan kebijakan pemerintah yang mengizinkan warga untuk melakukan pengoboran sumber minyak, bagaimana pandangan Anda terkait dengan hal ini, Pak? Iya, jadi memang justru kami yang dorong. Sejak kami di Komisi 7 dulu, Kementerian SDM di Komisi 7, dan terus kita dorong. Kenapa demikian? Ini sudah menjadi fakta sosial ya, bahwa masyarakat telah melakukan secara sederhana ya, dan itu berisiko tinggi mengebor dengan peralatan seadanya dan dengan pengetahuan yang seadanya, maka sering terjadi ledakan-ledakan sumur, bocornya gas misalnya, sehingga menimbulkan keracunan, menimbulkan kebakaran, dan bahkan berkali-kali menimbulkan korban jiwa. Dan itu yang terus-menerus kami amati sebagai fungsi pengawasan kami di DPR waktu itu, dan kita dorong karena sifatnya masif ya. Total itu ada yang disebut dengan, dimaksud sumur rakyat itu ada istilahnya idle well, itu sumur yang dulu dioperasikan oleh operator K3S dan secara ekonomik lantas tidak ekonomis, maka ditinggalkan. Nah, ini lantas masyarakat masuk, ada begitu. Ada juga yang memang masyarakat ngebor sendiri. Nah, ini yang juga menjadi fakta yang ada di lapangan. Ini luar biasa besarnya. Sebagaimana disebutnya data itu ada kurang lebih hampir 30.000 sumur. Tetapi setelah diidentifikasi secara ketat, yang siap untuk beroperasi dalam waktu dekat itu kurang lebih 7.000 sumur. Nah, inilah sebagian besar ada di Sumatera Selatan. Dan juga di Jambi, dan juga ada di Jawa Tengah itu antara Blora dan Bojonegoro. Bojonegoro sih Provinsi Jawa Timur, tapi Blora itu banyak sekali juga. Nah, hal ini tentu kita harus mengacu kepada konstitusi kita. Bumi, air, dan kekayaan yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dimanfaatkan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Maka dari itu hal seperti ini negara tidak boleh abai. Maka itulah bulan Juni yang lalu, setelah melalui perdebatan panjang dan melalui analisis yang mendalam, maka Kementerian SDM mengeluarkan peraturan pemerintah nomor 14 tahun 2025 ini, di mana sumur-sumur yang dalam kategori ilegal itu adalah tanda kutip dilegalkan pendekatannya, karena izin usaha pertambangan itu sebagaimana juga diatur dalam undang-undang adalah dilakukan oleh badan usaha. Nah, harus ada kan. Maka dari itu tidak boleh warga itu yang sudah menjadi fakta sosial tadi, bahwa warga itu mengelola dengan pribadi-pribadi atau individu-individu. Karena memang bumi, air, dan kekayaan terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara. Maka pengelolaannya harus dilakukan dengan badan usaha. Maka disitulah apalagi berkaitan dengan pemerintah yang begitu komitmen tinggi untuk mengembangkan koperasi, ya koperasi merah putih misalnya, dan badan-badan usaha kecil. Maka tadi fenomena sumur rakyat tadi harus dilembagakan, dilembagakan dalam bentuk badan usaha, baik itu koperasi atau BUMDes dan sebagainya. Nah, itulah makna dari peraturan pemerintah nomor 14 tahun 2025. Nah, dengan demikian maka nanti juga dalam kerangka yang lebih besar, sumur-sumur rakyat itu menjadi bagian integral dari sistem kebijakan energi kita, khususnya di bidang migas, sehingga nanti bahkan tercatat sedemikian rupa di dalam lifting nasional. Ada potensi nanti tentunya ditentukan juga mekanisme, ada istilah bagi hasil, ada pajak dan sebagainya, karena memang itulah makna bagaimana dikuasai oleh negara sehingga sebesar-besarnya kemakmuran rakyat secara luas. Nah, dalam konteks itu lantas seperti dikemukakan oleh Pak Menteri SDM maupun juga Kepala SKK Migas Pak Joko Siswanto. Nah, ini akan mulai diperbolehkan untuk beroperasi, untuk mulai dari terjemahan dari peraturan pemerintah tadi per Agustus tahun ini. Nah, tahap awal sudah tentu ini harus melalui mitigasi yang betul-betul ketat. Kenapa demikian?
Karena kalau tidak, nanti implikasinya, baik implikasi lingkungan, implikasi seperti kecelakaan-kecelakaan dan sebagainya bisa lebih besar. Untuk itu maka dalam waktu sekarang ini kami secara intensif bersama Kementerian ESDM dan SKK Migas terus memitigasi atau semacam merumuskan skema praksis ya. Skema praksis itu artinya skema yang lantas dilakukan di sumur-sumur rakyat tadi. Pak Sugeng, tapi yang cukup menarik adalah artinya sebetulnya sudah lama DPR mendorong agar pemerintah menerapkan kebijakan untuk merangkul tadi aktivitas pengoboran sumur yang justru ilegal. Betul. Tapi nanti bagaimana Pak mekanisme ataupun pengawasan kalau tadi nanti mereka diharuskan untuk menjadi badan usaha. Sementara ini kan mereka selama ini kan juga dari segi skala ataupun modal tidak sebesar dengan perusahaan-perusahaan migas saat ini. Justru itu, jadi memang sumur-sumur rakyat ini kan tidak melalui eksplorasi, artinya betul tidak perlu modal besar sebagaimana operator-operator atau K3S atau operator-operator di hulu yang melakukan uji seismik dan sehingga menentukan mengebor dan sebagainya itu maka katakanlah dengan skala kecil saja itu memang bisa berjalan. Seperti tadi saya sampaikan misalnya di sumur-sumur yang ditinggalkan oleh operator. Tetapi itu ada semacam proses hukumnya sendiri. Seperti yang sekarang sudah dilakukan lelang ya di Rokan sana, di kawasan Riau itu dilelang. Sumur-sumur yang sudah tidak lagi produktif, tanda kutip, tidak masuk skala ekonominya oleh operator-operator besar, maka dilelang. Banyak sekali peminatnya. Tapi Pak untuk warganya sendiri ini Pak yang melakukan pengoboran, ini untuk dilegalkan sendiri, mekanismenya seperti apa? Jadi begini. Pertama adalah diberi kesempatan untuk mengkonsolidasikan diri dalam bentuk badan usaha. Baik itu koperasi, BUMDes, atau yang lain. Kedua adalah melakukan semacam nanti akan diidentifikasi oleh Kementerian SDM dan SKK Migas. Kalau tadi proses badan hukum tadi tentu melibatkan stakeholder yang memang disitulah ya. Lantas nanti akan disurvei oleh SKK Migas dan Kementerian SDM di titik-titik mana dengan akan melakukan apa. Kalau di istilah di hulu adalah semacam POD, Plan of Development. Nah semacam itulah. Tetapi sudah barang tentu dalam skala yang tidak semasif kalau POD yang besar ya. Nah di situ lantas akan dianalisis oleh pihak berkait tadi Kementerian SDM, Dirjen Migas khususnya dan juga SKK Migas. Lantas disitulah ada semacam advice bagaimana mekanisme baik itu pemboran maupun produksinya dan didampingi. Nah sekali lagi ini didampingi oleh entah itu K3S itu maksudnya baik Pertamina maupun operator-operator yang lain agar melakukan kegiatan yang memenuhi syarat-syarat bagaimana good mining practice. Jadi bagaimana mengebor secara teknis yang baik, bagaimana juga limbahnya harus dikelola dengan apa dan seterusnya. Sehingga tidak menimbulkan bahaya-bahaya